Halo, selamat datang kembali. Anda pernah nggak sih merasa kalau pekerjaan sehari-hari tuh ya sekedar rutinitas aja gitu buat bertahan hidup? Sering banget kayaknya ya, banyak yang merasa gitu. Nah, hari ini kita mau coba lihat dari sudut pandang yang agak beda, malah mungkin radikal ya, dari Edward Howard Griggs. Dia ini penulis awal abad ke-20. Greeks ya, buku yang Self-Culture Through the Vocation itu kan? Betul, tahun 1914. Dia punya gagasan kalau pekerjaan kita, dia pakai istilah vokasi, itu sebenarnya bisa jadi arena utama buat pengembangan diri, buat apa yang dia sebut kultur diri. Kultur diri lewat pekerjaan ya? Menarik. Jadi ya misi kita kali ini kita mau gali lebih dalam nih. Gimana caranya tantangan atau bahkan mungkin rasa bosan dalam pekerjaan Anda itu justru nyimpen kunci buat tumbuh secara pribadi, buat nemuin makna hidup, bahkan kebijaksanaan. Kedengarannya idealis banget ya. Nah, itu dia. Apa ini terlalu muluk atau jangan-jangan ada benernya juga? Mari kita coba bedah bareng pemikiran Griggs yang udah lebih dari seabad ini. Oke, konteksnya juga penting sih ini. Greeks nulis ini pas pendidikan kejuruan atau vokasi itu lagi mulai naik daun kan ya? Iya, betul. Tapi dia udah lihat ada potensi bahaya di sana. Dia khawatir kalau pendidikan cuma nyetak kita jadi kayak, apa ya, roda gerigi kecil aja di mesin industri raksasa. Jadi cuma jadi fungsi gitu ya, bukan manusia utuh. Tepat. Dia justru menekankan gimana pekerjaan itu bisa dan seharusnya ya, jadi sarana buat kita jadi manusia yang lebih utuh, yang berkembang. Vokasi itu buat dia bukan cuma apa pekerjaannya, tapi lebih kayak panggilan hidup gitu. Jalan utama kita beraktivitas di dunia. Oke, menarik. Kita langsung masuk aja deh ke intinya. Griggs ini mulai dengan klaim yang menurut saya lumayan berani loh. Gimana tuh? Dia bilang, pendidikan paling penting dalam hidup kita itu nggak melulu dari sekolah formal. Sebagian besar malah kita dapat dari dua sekolah kehidupan. Oh iya, apa aja tuh? Pertama, ya pekerjaan yang kita lakuin tiap hari. Kedua, hubungan kita sama orang lain. Nah, mikirin kerjaan kan makan waktu dan energi paling banyak ya. Iya sih, mayoritas waktu aktif kita ya buat kerja. Jadi pertanyaannya, gimana kita bisa manfaatin itu sebagai kurikulum buat ngembangin diri? Wah, ini langsung nantang asumsi umum ya. Biasanya kan kita mikir kultur, seni, pengembangan diri itu ya urusan waktu luang lah habis jam kerja. Persis, santai-santai gitu Ya. kan. Tapi Griggs, dia kan banyak terpengaruh pemikir Eropa. Kayak Goethe ya, ingat Faust atau Wilhelm Oh, Meister nggak? oh iya ya. Sama pentingnya, atau mungkin malah lebih penting dalam beberapa hal dibanding sekedar belajar teori atau refleksi pasif. Jadi dunia kerja itu kayak laboratorium kehidupan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tempat kita diuji dan bertumbuh lewat tindakan nyata. Terus Griggs juga ngajak kita lihat sejarah sedikit nih, biar paham betapa bedanya pandangan kita soal kerja sekarang sama dulu. Oh, gimana tuh perbedaannya? Coba bayangin deh, di Yunani kuno kerja fisik atau dagang itu dianggap rendah banget. Masa sih? Terus yang dianggap mulia apa dong? Iya, kayak perang atau ngatur negara gitu. Itu baru kerjaan warga negara terhormat. Filsuf gede kayak Aristoteles, Plato, itu bahkan terang-terangan bilang kerja kasar atau dagang itu enggak luhur. Wah, Katanya menghalangi orang buat mencapai kebajikan. Aristoteles tuh pernah nulis, kurang lebih bunyinya, nggak mungkin orang jadi mekanik atau buruh, terus di saat yang sama ngabdi ke kebajikan. jadi mereka mikir perlu ada kelas pekerja kasar biar elitnya bisa fokus ke kultur gitu ya. Makanya ada perbudakan. Kayaknya gitu logikanya waktu itu. Ngeri juga ya kalau dipikir-pikir. Dan pandangan ini lumayan lama ya bertahannya. Iya, di abad pertengahan, profesi pendeta ditambahin jadi terhormat. Tapi ya kerjaan dasar tetap aja dilakuin sama kelas tertindas, kayak serf di zaman feodal itu. Terus kapan mulai berubahnya? Kapan kerja keras mulai dihargai? Nah, penghargaan buat kerja keras yang jujur sebagai sesuatu yang mulia buat semua orang itu baru bener-bener kuat setelah revolusi Prancis sama Amerika. Griggs lihat ada perubahan gede banget 100 tahun sebelum dia nulis. Oke, jadi landscape sosialnya berubah total ya? Banget. Tiba-tiba ada ekspektasi bahkan tekanan sosial buat tiap orang itu kontribusi. Buat bayar jalannya sendiri di dunia ini lewat kerja. Nah, konsekuensinya apa nih dari perubahan ini? Ini dia yang menarik.
Kalau dulu kultur atau kehalusan budi itu kayak cuma punya kelas atas yang hidupnya misah dan terlindungi, bayangin aja bangsawan Eropa dulu kan, dengan segala sopan santunnya yang ribet itu. Iya, ya, kayak di film-film gitu ya. Nah, sekarang beda. Kata Griggs, kelas terlindungi ini udah nggak permanen lagi. Kekayaan bisa hilang dalam beberapa generasi aja. Artinya, Artinya, kita nggak bisa lagi misahin pencarian makna atau pengembangan spiritual dari realitas perjuangan hidup sehari-hari, termasuk kerja. Kita harus nemuin makna itu di dalam dan lewat kerjaan kita. Kultur bukan lagi di menara gading yang terpisah. betul. Dan dari sini, Griggs lihat ada dua tugas besar nih buat masyarakat modern. Apa aja tuh? Pertama, kita perlu sadar kalibrasi ulang pandangan hidup kita. Maksudnya, kita harus lebih menghargai tujuan hidup yang lebih dalam, kayak pengembangan karakter, melayani orang lain, nggak cuma ngejar materi atau sukses sesaat aja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, kita harus terus inovasi, gantiin kerja paksa manusia pakai mesin, pakai teknologi. Tapi, nah ini penting, tujuannya kata Griggs bukan cuma buat mewah-mewahan, Terus buat apa dong? buat bebesin waktu dan energi manusia. Biar semua orang, bukan cuma segelintir elit aja, punya kesempatan buat ngembangin diri, buat nikmatin waktu luang yang berkualitas. Visinya jauh juga ya buat zamannya. Oke, jadi gimana nih caranya pekerjaan bisa jadi jalan menuju kultur ini? Griggs kan bilang vokasi itu jalan terbuka menuju tujuan besar kehidupan, kultur dan layanan. Tapi dia sadar ada paradoks juga kan? Paradoks gimana maksudnya? Ya gini, mimpi kita, potensi kita kan rasanya nggak terbatas ya. Kayak bayi gitu, bisa jadi apa aja. Tapi tiap tindakan nyata kita di kerjaan itu kan selalu pilihan terbatas. Dari sejuta kemungkinan lain, kita cuma bisa milih satu atau beberapa aja. Nggak bisa ngerjain semuanya. Ah, iya. Paham. Kayak kita milih satu jalur karir, berarti nutup kemungkinan jalur lain kan? Nah, disinilah analogi yang dikutip Griggs dari Thoreau lewat Emerson itu kena banget menurutku. Yang mana tuh? Yang bilang, anak muda mungkin ngumpulin bahan buat bangun jembatan megah ke bulan. Tapi pas paruh baya, dia akhirnya mutusin bangun gudang kayu aja pakai bahan itu. Dalam juga ya. Jadi maksudnya gimana tuh? Pesan Griggs tuh kuat di sini. Mendingan fokus bangun satu gudang kayu yang nyata dan kokoh, itu mewakili pencapaian konkret di kerjaanmu, daripada terus ngelamunin istana di awang-awang tapi nggak pernah bangun apa-apa. Mending aksi nyata. Sekecil apapun daripada mimpi besar tapi nggak ada hasil ya. Persis. Dan yang keren, kata Griggs, justru pas kamu berhasil bangun gudang kayu itu sepenuh hati, kamu sebenarnya lagi punya istana impianmu. Ideal itu jadi nyata lewat realisasi sebagian kecilnya, bukan cuma dilamunin. Menarik. Kayak Michelangelo ya, dia kan nggak bisa mahat semua gunung marmer. Dia harus pilih satu blok, terus dipahat dengan tekun buat bebasin patung David yang ada di dalamnya. Contoh yang pas banget. Jadi harus ada fokus dan aksi nyata. Ini benar-benar ngubah cara kita lihat hasil kerja ya. Griggs kan nekenin, di setiap jenis kerjaan, makna sejatinya itu seringkali lebih ke pertumbuhan si pelaku selama prosesnya, bukan cuma produk akhirnya. Oh iya, contohnya gimana tuh? Ya, sederhana aja. Belajar matematika itu tujuannya bukan cuma hafal rumus buat lulus ujian kan, tapi buat ngelatih otak mikir logis biar bisa mecahin masalah baru nanti. Atau belajar sains di lab atau lapangan ya? Mungkin rasanya lama, capek, tapi itu ngasih kita kemampuan buat lihat fakta apa adanya. Nggak cuma ikut-ikutan opini. Betul. Nah, seni itu contoh paling bagus buat Griggs. Lukisan mungkin cuma anggap satu momen alam. Novel cuma nyeritain satu fragmen kehidupan. Kelihatannya mati dibanding realitas. Iya sih, nggak selengkap aslinya ya. Tapi proses nyiptain karya seni itu sendiri, itu perjalanan transformatif buat senimannya. Dan hasilnya, karya itu bisa buka mata hati orang lain buat lihat dunia dengan cara baru. Kayak Hamlet, Faust, lukisan Kapel Sistina. Karya-karya itu kan awet banget ya. Karena terus relevan sama kemanusiaan kita ya. Iya, seni itu, kata Griggs, bukan cuma hobi, tapi bisa jadi jalan hidup yang otentik. Oke. Tapi jujur nih ya, gimana dong sama kerjaan yang rasanya benar-benar monoton? Yang bosenin banget.
Nah, ini dia nih. Kayak jual barang yang sama tiap hari, atau ngerjain administrasi yang itu-itu aja, atau bersih-bersih rumah yang besok kotor lagi. Itu yang disebut Greeks pekerjaan mati atau death work ya. Iya, that work. Pertanyaannya, mungkin nggak sih nemuin kultur diri di tengah kerjaan kayak gitu? Kayaknya ini tantangan paling berat dari ide dia deh. Nah, justru di sini nih argumen Greeks itu paling bikin kaget, tapi menurutku juga paling memberdayakan. Oh ya? Gimana tuh? Dia bilang, iya bisa. Justru dengan ngelakuin pekerjaan mati ini pakai sikap yang benar, dengan setia, dengan usaha buat tetap ceria walau susah, dan sambil ingat tujuan mulia di baliknya. Tujuan mulia kayak misalnya nafkahin keluarga gitu ya? Atau melayani orang dengan baik? Betul. Dengan sikap kayak gitu, kita sebenarnya lagi bangun fondasi karakter yang paling dasar, yang paling penting. Fondasi apa aja tuh? Ya kayak loyal sama tugas, kemauan yang terlatih buat bertahan, berani ngadepin susah kecil sehari-hari, tetap tenang pas ada gangguan, dan bisa jaga visi ideal tetap hidup meski kejebak rutinitas. Wah, dalam juga ya. Kebijaksanaan sejati, kata Greeks, ini beda loh sama cuma pinter atau banyak tahu, itu seringnya lahir bukan dari baca buku di perpustakaan, Tapi dari mana dong? dari kehidupan yang dijalanin dengan tulus, dari kerja keras yang setia. Ada kutipan dia yang kuat banget. Buat bisa lihat kebenaran, orangnya harus benar dulu, jujur dan tulus. Itu perspektif yang kuat banget sih soal pekerjaan mati. Greeks juga nyorot soal ilusi optik ya dalam lihat kerjaan. Oh iya, gimana tuh maksudnya ilusi optik? Kita kan sering ngerasa kerjaan kita lah yang paling bosen, paling banyak rutinnya. Terus kita lihat kerjaan orang lain, mikir, wah enak ya jadi dia. Ah, rumput tetangga selalu lebih hijau gitu ya. Nah itu dia, padahal kita cuma lihat panggungnya aja, hasil akhirnya yang keren. Kita lupa sama latihannya yang berjam-jam, persiapan yang capek, atau bosennya yang mereka alami juga di belakang layar. Kayak lihat pianis konser gitu ya. Kelihatannya, wah, padahal latihannya pasti berdarah-darah. Persis, kita lupa sama ribuan kali dia latihan skala dan arpeggio yang ngebosenin itu. Makanya Greeks nekenin banget, nggak ada jalan pintas, nggak ada jalan tol kerajaan buat nyampe ke hal yang berharga. Cuma ada jalan kerja keras yang konsisten. Ngutip Spinoza ya dia. Semua hal mulia itu sama sulitnya dengan kelangkaannya. Betul, keren ya kutipannya. Tapi Greeks juga realistis kan ya, dia nggak naif gitu kan. Nggak, dia ngakuin kok kalau porsi pekerjaan mati itu kebanyakan, apalagi kalau dilakuin tanpa visi atau tujuan, ya emang bisa matiin semangat, matiin jiwa. Jadi perlu seimbang juga ya, antara kerja keras sama istirahat gitu. Iya, penting banget. Nemuin keseimbangan antara usaha keras yang fokus sama kemampuan buat sesekali lepas. Istirahat, isi ulang energi spiritual. Kita kan bukan mesin. Setuju. Nah, ada bahaya lain nggak yang dia lihat selain kebosanan? Ada. Dan ini menariknya, justru bahaya ini lebih ngintai di kerjaan-kerjaan yang dianggap lebih tinggi, lebih terhormat secara sosial. Oh ya, bahaya apa tuh? Bahaya kepalsuan atau sham, dia nyebutnya gitu. Di profesi yang statusnya tinggi, tekanannya kan lebih gede buat tampil sukses, terhormat, bijaksana. Iya sih, ekspektasinya lebih tinggi ya. Nah, ini bikin godaan kuat buat nyari sukses lewat jalan pintas, pura-pura. Greeks ngasih beberapa contoh yang lumayan tajam buat zamannya. Dan ini perlu kita ingat ya, ini pandangan dia 100 tahun lalu lebih. Oke, contohnya gimana? Misalnya, buat pendeta atau pemuka agama. Ekspektasi sosialnya kan tinggi buat jadi teladan moral, ini bisa bikin mereka terisolasi, terus tergoda fokus ke citraluan aja, bukan substansi spiritualnya. Jalan ke kemunafikan bisa kebuka lebar katanya. Masuk akal juga. Terus? Go dokter. Godaannya buat tampil serba tahu, dulu mungkin pakai resep latin yang misterius gitu kan. Atau secara nggak sadar malah diuntungkan kalau pasiennya lama sembuhnya. Greeks malah muji sistem Tiongkok kuno. Katanya dokter dibayar pas keluarga sehat, bukan pas sakit. Insentifnya beda jadinya. Wah, unik juga ya sistem itu. Ada lagi? Pengacara. Profesi ini kan sering hidup dari konflik sama hukum yang rumit ya. Ada tekanan buat menangin kasus, yang kadang artinya harus bikin argumen lemah kelihatan kuat. Ujian buat integritas intelektual katanya. Terus guru atau pengajar? Nah, karena biasa hadapin pikiran yang belum matang, biasa di posisi otoritas, ada risiko jadi terlalu asertif, dogmatis, atau kurang mau dikritik. Wah, kena juga ya. Penulis atau jurnalis gimana? Godaan gedenya ya buat ngikutin arus opini publik aja. Ngejar sensasi, nulis yang laku biar komersil.
bukan nyajiin kebenaran yang kompleks yang mungkin kurang populer. Griggs juga ngingetin soal retorika kosong kan ya? Iya, bahaya melebih-lebihkan argumen, pakai kata-kata cerdas tapi dangkal, atau nyari tepuk tangan gampang pakai klise soal rumah, bangsa, ibu, tanpa mikir dalam. Wah, ini rasanya masih relevan banget ya sekarang, di era sosmed gini. Banget. Griggs malah bilang, seolah-olah dunia ini cenderung nyuap pemimpinnya buat jadi versi terburuk diri mereka sendiri demi populer sesaat. Dalam banget kritiknya. Tapi pasti ada sisi positifnya juga kan dari Griggs? Selalu. Dia optimis kok. Dia percaya, meskipun manusia gampang kepikat sama kepalsuan, pada dasarnya kita juga selalu siap dan rindu buat ngerespon kebenaran yang otentik, yang disampaikan dengan sederhana dan tulus. Jadi penangkalnya apa dong? Ketulusan total. Sincerity. Itu kuncinya. Kata dia, nilai sejati sebuah pekerjaan, apapun itu, ditentuin sama seberapa besar kadar kemanusiaan, karakter, integritas, kepedulian yang diekspresiin di dalamnya. Jalan pura-pura mungkin gampang, tapi itu jalan kematian spiritual. Jalan realitas dan tulus, walau susah, itu jalan kehidupan sejati. Oke, nah terus gimana kalau kita beneran ngerasa udah mentok nih di kerjaan? Udah nggak ada ruang buat belajar atau tumbuh lagi? Apa solusinya harus selalu bertahan aja dan bersikap tulus sama pekerjaan mati itu? Nggak selalu juga sih. Griggs ngakuin kok kadang perubahan emang perlu. Ganti kerjaan atau vokasi itu mungkin lebih bisa dilakuin daripada yang kita kira, apalagi kalau kita berani lepasin ukuran sukses yang cuma soal duit atau gengsi aja. Dia kasih contoh nggak? Ada. Contoh ekstremnya Thoreau itu. Filsuf yang sengaja berhenti bikin pensil pas dia udah berhasil bikin pensil terbaik di zamannya. Loh, kenapa berhenti? Kan udah sukses. Nah, itu dia. Alasannya karena dia ngerasa udah mempelajari pelajaran yang dia butuhin dari proses itu. Udah selesai misinya di situ. Wow, tapi kan nggak semua orang bisa kayak Thoreau ya. Kebanyakan kita kan punya tanggung jawab. Ada keluarga, cicilan. Tentu. Dan dalam kasus gitu, Griggs juga nekenin lari dari tanggung jawab atau tugas kecil itu bukan solusi. Justru nyelesaiinnya dengan baik, itu yang bangun karakter. Terus gimana dong kalau vokasi utama kita rasanya udah nggak pas lagi? Nah, kalau vokasi utama rasanya udah ngebatasin banget atau nggak ngasih ruang ekspresi diri lagi, Griggs nawarin solusi lain yang penting banget. Avokasi. Avokasi? Apa tuh? Avokasi itu minat atau aktivitas sampingan yang kamu pilih sendiri dengan bebas, terus kamu tekunin dengan serius di margin waktu kamu. Di waktu luang gitu. Bukan cuma hobi iseng ya, tapi sesuatu yang kamu geluti pakai passion. Oh, jadi kayak hobi yang serius gitu ya? Bisa dibilang gitu. Griggs ngasih contoh-contoh nyata yang inspiratif banget dari tokoh terkenal zamannya, kayak William Cullen Bryant, penyair besar Amerika, kerjaan utamanya malah jurnalis. Puisi-puisinya lahir dari avokasi. Terus siapa lagi? John Stuart Mill, filsuf ekonomi raksasa itu, kerja 35 tahun jadi pegawai di East India Company. Karya-karya besarnya lahir di waktu luang. Matthew Arnold, penyair, kritikus sastra. Kerjaannya inspektor sekolah. Wah, jadi karya besar mereka justru lahir dari aktivitas sampingan ya? Iya, mereka bukti kalau karya hebat bisa lahir dari avokasi yang ditekuni serius di sela-sela kerjaan utama. Dan ini ada efeknya nggak ke kerjaan utama? Ada banget. Justru ini yang menarik. Punya avokasi yang kuat, itu nggak cuma ngasih kepuasan di bidang itu aja. Energi sama perspektif baru dari avokasi, itu bisa nyegerin kamu pas jalanin vokasi utama. Jadi kayak paradoks gitu ya, nambah kerjaan, avokasi, tapi beban hidup malah kerasa lebih ringan. Bisa jadi gitu, karena ada keseimbangan dan kegembiraan baru. Mirip kayak mahasiswa yang sempetin olahraga, ternyata malah bisa belajar lebih fokus. Atau ibu rumah tangga yang punya me time berkualitas, malah jadi ibu yang lebih sabar dan kreatif. Oke, masuk akal banget sih. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua pemikiran Griggs ini, intinya apa dong? Kayaknya sih, dia mau yakinin kita kalau kerjaan itu, dengan segala suka dukanya, ya bukan cuma cara cari duit atau status, tapi bisa jadi sekolah kehidupan, tempat ngebentuk karakter, sumber makna. Dan bahkan benteng pertahanan lawan pesimisme ya? Betul. Dia malah bilang, pesimisme itu seringnya lahir dari males atau nggak mau berjuang. Cara terbaik buat jaga keyakinan sama ideal luhur itu ya dengan terus usaha wujudin dalam aksi nyata, sekecil apapun.
Jadi kalau kita kehilangan keyakinan, jangan-jangan bukan karena idealnya yang salah, tapi karena kita udah nyerah duluan ya. Bisa jadi gitu. Dia bedain 3 cara mandang kerjaan kan? Pertama, murni komersil aja. Bisnis ya bisnis, tapi tetap jujur. Kedua, profesional. Jaga standar etika, keahlian profesi. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, ngelihat kerjaan sebagai kesempatan dan misi. Jalan hidup buat tumbuhin diri sendiri, sekaligus melayani orang lain. Pandangan ketiga lah yang katanya ngelahirin karya terbaik dan bantu kita hindarin jebakan kepalsuan. Tokoh-tokoh besar, martir, seniman sejati itu kan kerjanya bukan demi duit atau tenar aja ya. Iya, mereka kerja demi kehidupan itu sendiri, kata Griggs. Dan ini berlaku buat semua jenis kerjaan kan? Nggak cuma yang keren aja. Betul. Griggs nekenin banget. Kerjaan paling sederhana pun bisa jadi wahana buat ideal tertinggi kalau dilakuin pakai semangat yang benar. Dia ngutip Emerson. Katanya bahkan Dolly atau John yang nyapu lantai sepenuh hati itu lagi ngelakuin sesuatu yang bermakna. Jadi nggak ada kerjaan tinggi atau rendah secara inheren ya, yang nentuin itu semangatnya. Iya, seberapa besar idealisme, ketulusan, pengabdian yang diekspresiin lewat kerjaan itu. Sepatu atau rumah yang dibikin pakai karakter, itu punya nilai lebih dari sekedar fungsi fisiknya aja. Jadi kuncinya apa dong menurut Griggs? Menghormati kerjaan kita sendiri apapun itu. Jangan kejebak ilusi kalau masa lalu lebih heroik atau tempat lain pasti lebih menarik. Kesempatan terbesar itu selalu di sini dan saat ini. Tanah suci ada di bawah kaki kita sendiri ya. Persis, zaman keemasan bukan kenangan, tapi masa depan yang kita bantu ciptain lewat kerja kita hari ini. Momen sekarang ini kesempatan tertinggi kita buat tumbuh dan kontribusi. Wow, ini perspektif yang kuat dan ya menantang ya. Dari awal abad ke-20 tapi rasanya kok masih relevan banget buat kita sekarang. Intinya kerjaan kita itu kayak kanvas kosong ya. Bener banget, gimana kita ngelukis di atasnya, itu yang nentuin nilai dan maknanya buat pengembangan diri kita. Jadi bukan apa kerjaannya tapi bagaimana kita melakukannya gitu ya. Semangat apa yang kita bawa. Tepat sekali. Potensi buat kultur diri, buat kebijaksanaan, itu ada di mana aja, bahkan di tengah rutinitas paling bosen sekalipun. Asal kita milih buat ngeliatnya, dan ngelakuinnya dengan setia sama sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Oke, nah sebagai penutup nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Coba deh identifikasi satu aspek dalam kerjaan atau rutinitas harian Anda yang rasanya paling mati, paling monoton, atau paling Anda sukai deh saat ini. Yang paling bikin males gitu ya. Iya, yang itu tuh. Nah, bisa nggak dalam minggu ini Anda coba lihat aspek itu pakai kacamata yang sedikit beda? Mungkin sebagai latihan kecil buat setia sama tugas, atau kesempatan ngelatih tekun. Atau mungkin bawa sedikit elemen tulus atau kultur ke situ ya. Nah, bisa jadi. Mungkin senyum yang lebih tulus ke rekan kerja pas lagi ngerjain tugas, itu. Atau perhatian ekstra ke detail kecil yang biasanya diabaikan. Sekecil apapun deh. Kira-kira gimana ya eksperimen kecil ini bisa ngubah pengalaman Anda jalanin hari-hari? Pertanyaan menarik buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini, menyelami pemikiran Edward Howard Griggs. Semoga ada percikan inspirasi yang bisa Anda bawa dalam pekerjaan Anda masing-masing. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.